Halo? Oi, tolong apa? Kan ibu saya katanya dulu pergi ke Hong Kong. Terus? Lama enggak ada kabar dari saya umur 2 tahun. Katanya pergi ke sana, saya cari lewat grup-grup yang BRI Hong Kong itu. Tapi enggak ada yang nulis yang tahu, yang ngasih informasi itu. Terus? Apa bisa karena mencarikan informasi, minta tolong gitu. Minta informasi bagaimana, Nduk? Lah, Miss Yuni ini bukan detektif. Lah, kok minta informasinya sama saya itu gimana konsepnya? Siapa tahu kan ada yang kenal atau temannya. Terus? Tapi dulu katanya ada yang pernah lihat tahun berapa? 2010 dia masih di sana, Miss. Oke, lah kenapa kok minta bantuan sama Miss Yuni, sayang? Soalnya saya lihat banyak yang ketemu pas di TikTok-nya Miss Yuni, ada yang ketemu, siapa tahu saya bisa ketemu gitu. Oh, jadi Miss Yuni ini sekarang ganti profesi DPO, daftar pencarian orang, ngono toh? Ya wes. Karena gini, kalau mau cari keluarga, seharusnya kalian sebelum telepon saya, itu kalian harus membuat video dulu beserta fotonya. Iku lagi dengerin YouTube tak? Apa YouTube apa? Kok mencelat-mencelat suaranya? Saya lihat di TikTok Miss Yuni. Dimatiin dulu no TikToknya, suaranya mental lagi sayang. Saya lihat di TikToknya Miss Yuni. Ngerti? Maksud saya adalah, kamu lagi lihat TikTok saya? Oke. Dipateni dikit nunduk, kamu nggak konsentrasi. Lambeku ngomong apa? Oke. Oke, jadi kalau kamu pingin dengar nggak suara saya sayang? Dengar. Iya, tapi suaranya mantul, Dok. Oh, saya di dalam ruangan, Miss. Oke. Intinya adalah kamu harus buat video dulu, nama ibumu, kamu berasal dari mana, dan kamu siapa. Biasanya seperti itu yang bisa ditemukan, sayang. Oke, Miss. Namanya siapa? Oke. Samen dari mana? Nama saya Latifatul Marwah. Asal saya dari Kendal, Jawa Tengah, Miss. Terus? Ibu saya dari Desa Kedung Asri, Kendal, Jawa Tengah. Namanya Siti Hamidah. Siti Hamidah. Boleh minta fotonya? Sudah dikirimkan belum fotonya? Sudah saya kirimkan. Sudah dikirimkan, pinter lah ini. Saya oh, Udah lama dari umur 4 tahun belum ketemu. ini ibumu? Iya, Oke, namanya ibumu siapa? Siti Hamidah. Siti Hamidah. Oke, nanti kamu buat video kirimin ke saya ya. Oke. Masalahnya kenapa kok ibumu hilang? Nggak tahu, Miss. Soalnya dulu masih simpang siur. Nggak tahu penyebabnya. Sempat pulang katanya. Terus pergi ke sana lagi itu udah nggak pernah pulang. Kontak nggak ada kabar. Berapa tahun hilangnya ibumu? Udah dari saya 2 tahun. Sekarang saya umur 25 tahun. Berarti 23 tahun. Iya. Kurang lebih segitu. 23 tahun hilang dari keluarga. Nah, ini ya mestinya suhu ini. Aduh. Mestinya suhu ibumu ini.
Oke, Nggak ada yang tahu kabarnya gimana. siap. Kamu buat video nanti kirimin ke saya dan nanti saya akan telepon kamu lagi ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Miss. Kayaknya saya punya pekerjaan banyak. Kadang saya juga malu saat ditanyakan siapa sih Yuni itu. Gandhe status, gandhe apa? Tapi tukang golek wong, yo bukan rentenir, tapi yo rande duit. Aduh, iya iki. Ya wes nggak apa-apa lah. Dan ada salah satu teman kalian yang menginfokan sama, Alisku gak jejer gak podo ya? Alisku gak podo ya? Alah, mbok babano wes. Eh, ada yang ngomong sama saya, Miss Yuni, tolong datang ke Masjid Wancai dan di situ Miss Yuni akan menemukan banyak sekali daftar-daftar eh, orang-orang yang meninggal dunia di Hong Kong. Orang-orang yang meninggal dunia dan dimakamkan di Hong Kong. Jadi banyak sekali. Tapi saya ini sebagai apa untuk datang ke Masjid Hong Kong meminta informasi orang-orang yang meninggal? Pasti kan ditanyakan kevalitan data saya. Benar nggak? Jadi sebenarnya saya kepingin Mbak menginfokan siapa saja yang tidak ditemukan oleh keluarganya meninggal dunia pada tanggal. Saya ingin memberikan informasi itu. Tapi permasalahannya saya itu siapa? Kalau saya tiba-tiba datang di sana dan ditanyakan kewenangan saya itu apa? Benar nggak sih? Banyak sekali orang yang hilang dan kabarnya meninggal dunia. Bahkan ada orang yang hidup ngakunya meninggal dunia juga ada. Jadi keberadaan saya itu sebagai apa untuk datang ke sana mendetektif orang yang meninggal dunia. Saya kepingin mempublikasikan siapa saja yang meninggal dunia tanpa dipulangkan dan tidak diketahui keluarganya. Saya ingin mempublikasikan itu, saya ingin itu. Tapi kan itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya adalah memberikan edukasi buat teman-teman yang lainnya. Selain itu, saya tidak punya tanggung jawab, Mbak. Saya nggak boleh. Saya sempat ada beberapa orang yang telepon saya karena kebetulan dia rumahnya dekat dengan tempat pemakaman Muslim, pemakaman Muslim. Dia dapat info kalau itu orang Indonesia yang tidak diketahui keluarganya. Dimakamkan di Hong Kong karena dia adalah overstay. Banyak. Tapi kewenangan saya untuk mempublikasikan itu apa? Yang berhak mempublikasikan adalah pemerintah kita. Jadi konsulat yang ada di Indonesia, kalau ada orang meninggal dunia, dipublikasikan kan cepat ketemunya. Tapi masalahnya kan enggak. Enggak boleh saya ikut campur dengan pemerintahan yang ada. Jadi sekali lagi saya tidak ingin seperti itu. Sekali lagi saya hanya inginkan buat teman-teman agar kita sendiri itu tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi buat teman-teman, terima kasih advice-nya, tapi itu di luar ranah saya. Kalau ada yang mencari kayak gini, saya akan infokan. Kalau emang meninggal dunia, temannya tahu atau seperti apa, biar dicari sama temannya. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang saat ini masih dalam keadaan sehat, siapapun teman-teman kalian yang tahu temannya menjadi kaburan, posisinya sakit, dan tidak memiliki keluarga, suruh mereka membuka hatinya menelpon keluarganya. Karena sekali lagi, apes tidak ada dalam kalender. Kalau sudah meninggal dunia, bukan keluarganya yang tidak mau, tapi karena dia sendiri yang tidak memberikan informasi. Jadi saya secara pribadi tidak punya ranah yang berlebihan. Saya akan lakukan seporsi saya, Mbak. Karena mungkin kekuatan saya hanya segelas. Saya nggak mungkin ambil timba, Mbak. Saya nggak mampu. Jadi porsi saya cuma dikasih gelas sama Tuhan.
Saya isi air dengan gelas tersebut. Jadi berdasarkan porsi saya. Saya nggak mau muluk-muluk. Ada yang menyarankan saya, Miss Yuni harus seperti ini. Miss Yuni harus seperti itu. Harusnya Miss Yuni seperti ini. Iya. Tapi kan tidak ada tulisan bahwa saya harus melakukan kewajiban seperti itu. Sampai detik ini ada beberapa orang yang sedang berbicara dengan saya dengan konsep-konsep yang panjang kali lebar. Mereka menganggap bahwa saya itu orang yang pinter, bisa berbicara di forum, bisa seperti ini, seperti itu. Terus saya bilang, porsi saya sebagai apa? Saya itu hanya ingin berbicara satu sama lain. Saya hanya ingin mengerti rakyat-rakyat kecil. Weh, rakyat-rakyat kecil. Mau pikir awamu gede, Dayun. Iya, saya itu rakyat kecil dan saya ingin berbicara secara kecil. Nggak bisa saya membayangkan tentang masa depan yang paling besar, paling gede. Bener nggak sih? Nggak ada. Jadi saya sendiri berdasarkan porsi saya. Saya nggak perlu muluk-muluk. Lawang follower saya aja cuma 200.000 yang ada di Facebook. Di YouTube cuma 170. Yang di TikTok cuma 130. Lah kok aku yang bengok-bengok tentang demokrasi, tentang apa? Lah ya diguyu-guyu toh mbek wong. Bener nggak sih? Jadi semampunya aja. Semampunya saya nggak akan mengungkrek-ungkrek yang saya tidak mampu, yang saya tidak tahu. Saya mempelajari, habis itu saya mau merusak segala aturan, nggak bisa, Mbak. Nggak boleh. Jadi saya tidak ingin. Orang benci bisa jadi mau diperalat, Miss, betul. Saya cuma follow 8 orang. Saya sendiri nggak mau, Mbak, karena bagi saya adalah satu hal. Saya hanya melakukan yang terbaik versi saya. Saya itu cuma gelas kecil. Saya belum mampu kalau saya tiba-tiba diberikan uh, timba, takutnya saya overload. Kalau sudah overload, bawaannya marah terus. Benar nggak? Gak apa-apa saya berbicara tidak didengarkan oleh orang besar. Loh, saya orang kecil, pingin ngarep timbo. Wong porsiku gelas kok njaluke timbo. Gak lah, saya nggak perlu. Saya tidak ingin menyindir-nyindir pemerintahan yang bukan porsi saya agar saya dipanggil pemerintahan. Enggak lah. Nggak ada hubungan nih. Saya ingin menemui pemangku kebijakan yang ini. Maka saya harus berkoar-koar tentang ini. Saya harus seperti ini. Saya harus mendapatkan seperti ini. Enggak. Saya bukan orang seperti itu. Saya melakukan sesuai dengan porsi saya. Kebetulan netizen saya membahas ini, ya saya ikut alurnya ini. Jadi saya nggak akan ikut-ikut ambisi saya. Oleh ambisi gue gede, tapi apa yang saya dapatkan? Halo, your unyuk-unyuk di sini.